Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Bersama saya Denny Zulniadi, Anda menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemerataan pembangunan dari desa. Bersama saya sudah hadir Kepala Divisi Pemberitaan Lampung Pos, Mbak Sri Agustina, atau yang biasa kami sapa Mbak Cici. Selamat siang Mbak Cici. Siang. Baik. Ya, alhamdulillah sehat. Bagaimana Mbak Cici hari ini? Alhamdulillah. Baik pemirsa, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Pemerataan pembangunan dari desa. Semangat pemerataan pembangunan dari desa perlu terus digaungkan. Komitmen pemerintah mengenai hal itu perlu pembuktian nyatanya. Apalagi di desa memiliki berbagai sumber potensi yang bisa menggerakkan roda ekonomi. Bila melihat data BPS Provinsi Lampung, perekonomian Provinsi Lampung triwulan 2 2024 yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 124.690,61 miliar rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 72.361,11 miliar rupiah. Kemudian ekonomi Provinsi Lampung triwulan 2 2024 terhadap triwulan 1 2024 Q2Q mengalami pertumbuhan sebesar 9,71%. Pergerakan ekonomi tersebut sangat dipengaruhi oleh potensi yang ada di desa. Hal ini bisa dilihat dari sisi produksi. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,57%. Apresiasi juga kepada pemerintah Provinsi Lampung. Saat ini 2.385 desa atau 97,5% dari total 2.446 jumlah desa di Lampung sudah menerapkan program desa cerdas atau Smart Village di tahun 2023. Smart Village memanfaatkan Internet of Things dalam penyelenggaraan pembangunan. Masyarakat berharap adanya Smart Village bisa mewujudkan smart governance atau tata kelola dan pelayanan publik cerdas. Kemudian, Smart Economy dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, dan BUMDes, serta Smart People, yaitu mewujudkan masyarakat yang terbiasa menggunakan IT dan aktif dalam pembangunan desa. Selain itu, kolaborasi antara desa dan kota terus dimaksimalkan untuk pemerataan pembangunan sehingga pembangunan urban dan rural harus berjalan secara serentak dengan harapan semua potensi bisa digerakkan untuk meningkatkan perekonomian. Komitmen membangun desa telah tergaungkan oleh Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 dalam visi misinya membangun dari pinggiran. Pinggiran ini ada dua, dari desa dan dari perbatasan, agar ada kesetaraan dan adanya sentra kekuatan baru mengimbangi kota. Hal ini perlu terus dikawal bersama agar tidak melenceng keluar tracknya. Penguatan desa harus terus dilakukan. Penguatan itu melalui regulasi, pemberian anggaran, selain itu juga dengan mengakui desa bukan hanya sekadar komunitas masyarakat belaka, tetapi bagian dari pemerintahan. Kemudian semangat konektivitas melalui pembangunan, harapannya bisa maksimal, baik itu fisik berupa jalan dan jembatan maupun virtual seperti internet dan telekomunikasi, serta infrastruktur untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan air bersih ikut menjadi salah satu instrumen mengurangi kesenjangan. Pilar pemerataan pembangunan bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar wilayah, pemerataan infrastruktur, sehingga kemiskinan akut berhasil dientaskan. Pada hakikatnya, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menggunakan dua pendekatan, yaitu desa membangun dan membangun desa yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi pengusulan kawasan perdesaan, penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, dan pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. Baik Mbak Cici, mengapa Mbak Lampung Pos menulis tajuk tentang pemerataan pembangunan dari desa? Bisa dijelaskan Mbak? Baik Bung Denny, benar bahwa desa ternyata itu memiliki peran yang sangat penting ya
baik itu di dalam perekonomian maupun dalam kewilayahan. Nah, tajuk kita ini tentang bagaimana sih desa itu bisa sama rata atau bisa mengimbangi dengan wilayah perkotaan. Tentunya hal ini untuk dari sisi perekonomian ya, kesejahteraan masyarakatnya, kemudian ternyata peran dari desa itu sangat penting, dia sebagai pondasi perekonomian negara. Kemudian ada 3 sebenarnya fungsi yang utama untuk pembangunan desa ini ya, selain sebagai pondasi perekonomian untuk negara. Yang kedua adalah tentang pengentasan kemiskinan. Kenapa kemiskinan ini penting untuk di desa? Karena meskipun jumlah penduduk di desa itu lebih kecil ya, 1%, ini menurut versi Mendagri, yaitu 49% penduduk di desa dan 51% penduduk di kota untuk seluruh wilayah di Indonesia ya. Kenyataannya kemiskinan itu ada di desa, ada 11% di desa itu penduduknya miskin, sementara di perkotaan 7% dari total keseluruhan penduduk miskin yang ada di Indonesia, yaitu 25 jutaan ya. Nah, ini juga untuk mempercepat pengentasan kemiskinan karena memang jumlahnya lebih banyak, di desa inilah perlu penanganan atau pembangunan yang lebih merata. Kemudian juga tentang kesenjangan antara desa dengan kota, itu ada terjadi kesenjangan dalam pembangunan maupun kesenjangan dalam wilayah dan fasilitas lainnya. Dengan membangun desa, kesenjangan ini akan semakin diperkecil. Inilah pentingnya kenapa kita memfokuskan untuk meratakan pembangunan yang ada di desa. Oke, Mbak Cici. Bicara soal pembangunan dari desa ya, di Lampung ada program Smart Village ya. Iya, betul. Smart Village itu apa ya, Mbak? Terus program ini telah membantu dalam memajukan desa dan menggerakkan ekonomi di Lampung kah atau seperti apa? Ya, Provinsi Lampung ya, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan desa itu ada program namanya Smart Village atau Desa Cerdas ya. Tujuannya adalah untuk kemandirian dari desa itu sendiri. Apa itu desa mandiri? Adalah desa yang memiliki kekuatan, desa yang memiliki potensi yang bisa dikelola oleh masyarakatnya sendiri. Kemudian juga desa yang sudah melek dengan digital atau berhubungan dengan IT ya. Oke Mbak Cici, kita tahan dulu ya. Baik. Baik, pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, Bedah Tajuk Lampung Pos akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum, tabik pun. Pendaftaran audisi Reporter Cilik Lampung Pos sudah mulai dibuka dan program ini sangat baik untuk anak didik kita, khususnya di tingkat pendidikan dasar atau sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari Reporter Cilik Digital ini. Dari program ini, anak-anak kita akan diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional maupun di tingkat daerah. Dan melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari Reporter Cilik Digital ini. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan level daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat baik untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Ayo mendaftar menjadi reporter cilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemirsa Metro TV Lampung. Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos bersama saya Denny Zulniadi dan tentunya bersama Mbak Cici ya. Ya Mbak Cici, kita lanjutkan tadi terpotong ya Mbak membahas tentang Smart Village. Silahkan Mbak dilanjutkan Mbak. Iya, di Lampung memang ada program pemerintah ya Provinsi Lampung untuk mendukung pemerataan perdesaan adalah dengan program Smart Village atau Desa Cerdas ya. Sampai tahun 2023 itu klaim dari pemerintah Provinsi Lampung sudah ada 97,5% atau dari total 2.449 desa itu yang sudah terkena atau menerapkan program Smart Village ini. Smart Village ini adalah tujuannya untuk kemandirian dari desa itu sendiri. Kemandirian dalam pengelolaan aset yang ada, sumber daya yang ada, kemudian juga dalam pelayanannya lebih efisien dan efektif, tentu saja dalam digitalisasi saat ini. Karena memang mau tidak mau bahwa digital itu adalah eranya saat ini. Pun di desa itu masyarakat harus melek dengan digital. Pelayanan kalau sebelumnya masih manual ya, mengurus segala sesuatu harus ke pusat kota, tapi dengan adanya internet, digitalisasi itu cukup dari desa, tentu saja dengan jangkauan internet yang ada ya, pastinya infrastruktur itu harus utama yang ada. Kemudian pelayanan yang lainnya dapat dilakukan secara cepat dan informasi juga lebih cepat. Dengan kecepatan digital, teknologi ini akan lebih efisien dalam waktu, dalam menghemat biaya, dan lainnya. Kemudian dari sisi ekonomi juga, masyarakat desa yang ingin menjual hasil buminya bisa mengetahui berapa sih saat ini harga padi misalnya, atau harga komoditas kopi yang ada saat ini dengan melihat di internet. Ada bursa-bursa perdagangan, jadi mereka bisa mengetahuinya kapan mereka ingin menjual ketika harga bagus atau untuk menahannya sampai harga lebih bagus lagi, itu masyarakat sudah tersentuh. Pun pelayanan lainnya, jadi memang ini harus terintegrasi. Tetapi untuk mewujudkan ini, hal yang pokok adalah desa itu harus tersentuh dengan jaringan internet, karena memang digital itu tidak jauh-jauh dari internet ya, untuk komunikasi dan lainnya. Inilah yang menjadi program atau dari pemerintah Provinsi Lampung untuk memeratakan desa yang ada 2.449 desa, tinggal sedikit lagi yang belum tersentuh ya. Semoga sisanya ini bisa segera terrealisasi juga ikut dengan program dari Smart Village ini. Baik Mbak, kita program Smart Village itu menerapkan sistem di desa ya Mbak ya? Iya. Tentu saja ada saja kendala atau halangan ya Mbak ya. Nah, apa tantangan utama yang dihadapi Mbak dalam menerapkan program ini di desa? Selain geografis ya, yang utama itu adalah keterjangkauan layanan internet. Tapi mungkin kalau dengan teknologi yang ada sekarang ya, kalau dulu kan harus mendirikan BTS ya, sekarang sudah ada Starlink misalnya,
yang dengan menggunakan satelit, keterjangkauan itu bisa semakin diperkecil. Jadi istilahnya black, tempat yang hitam itu yang tidak terjangkau, coverage itu bisa diatasi dengan adanya internet menggunakan satelit. Nah, itu yang bisa menjadi terobosan untuk semua mengcover wilayah ya. Jadi geografis itu sudah tidak menjadi kendala lagi. Kendala yang kedua adalah harus semangat atau kemauan dari masyarakat desanya itu. Masyarakat desanya mau nggak sih melek dengan digitalisasi, mau nggak sih melek dengan internet, kemudian mereka mau nggak memanfaatkan teknologi yang ada ini untuk kesejahteraan dari warga desa itu sendiri. Nah ini penting juga ya, karena kalau semua fasilitas sudah ada tapi kemauan tidak ada, percuma saja kan. Apalagi memang untuk dukungan ini ya memang sejak tahun 2015 ya, pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana desa untuk apa? Tentu saja untuk pembangunan, baik itu infrastruktur maupun peningkatan ekonomi lewat UMKM dan lainnya, lewat dana desa yang sejak tahun 2015 hingga tahun 2021 ya, itu sudah 400 triliun. Itu keseluruhan desa yang ada di Indonesia, termasuk di wilayah Lampung. Kemudian di tahun 2004 sendiri ada 71 triliun yang digelontorkan untuk dana desa. Nah, dana desa ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk membangun fasilitas yang ada, kemudian baik itu fisik maupun non-fisik ya, seperti peningkatan ekonomi, UMKM, pemberdayaan masyarakatnya. Nah, ini bisa dimaksimalkan untuk tujuan apa? Kesejahteraan bagi masyarakat desa itu sendiri pastinya. Oke, baik. Artinya banyak sekali faktor yang bisa menjadikan program ini sukses selain masyarakat, tentu saja pemerintah dari regulasi dan anggarannya ya Mbak ya. Nah, kira-kira Mbak, apa saja Mbak indikator yang digunakan untuk mengukur kesuksesan pembangunan di desa? Iya, pertama dari sisi pendapatan dari desa itu sendiri ya. Masyarakatnya kalau memang pendapatannya sudah tinggi, artinya kesejahteraan di desa tersebut sudah meningkat, ya kan? Artinya kenapa masyarakat kesejahteraan itu meningkat? Berarti masyarakatnya mau ikut di dalam peningkatan kemampuannya sendiri untuk melek teknologi, kemudian mau ikut alur bagaimana sih pertumbuhan ekonomi yang ada itu bisa mensejahterakan bagi dirinya sendiri. Itu yang bisa diukur. Kemudian desa itu lebih cepat dalam penanganan. Misalnya contohnya gini, desa A itu produksi kedelainya tinggi misalnya kan. Kemudian ada permintaan dari luar untuk mengambil produksi kedelai itu dari desa tersebut. Permintaan itu cepat ditanggapi dengan lewat pembelian internet, ya lewat internet kan, tidak jauh-jauh. Nah, kecepatan ini kan yang sering namanya kalau bisnis mana dia yang duluan bisa menjual, itu yang lebih dulu ya akan mendapatkannya. Nah, dengan hal seperti ini masyarakat desanya akan lebih cepat tanggap dan akhirnya imbasnya juga mereka akan lebih mendapatkan penghasilan dan itu lebih mensejahterakan dari warga desa itu sendiri. Oke, baik Mbak. Mudah-mudahan pembangunan di desa ini dapat mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya Mbak. Baik pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, Bedah Tajuk Lampung Pos akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum, Tabik pun. Pendaftaran audisi Reporter Cilik Lampung Pos sudah mulai dibuka dan program ini sangat baik untuk anak didik kita, khususnya di tingkat pendidikan dasar atau sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya
dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita akan diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional maupun di tingkat daerah. Dan melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan level daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat baik untuk anak didik kita khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Ayo mendaftar menjadi reporter cilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih menyaksikan bedah tajuk Lampung Pos. Kali ini kita akan membahas trending topik di Lampung Pos Group ya, seperti di lampos.co, Lampung Pos ID, dan Saya Radio 100 FM. Kita mulai dari lampos.co dulu ya. Untuk trending lampos.co ini ada 50 anggota DPRD Bandar Lampung resmi dilantik. Ini daftarnya. Kemudian Polda Lampung usut dugaan minyak kita palsu. Kemudian pembunuhan kita di Lampung Utara tertangkap. Selanjutnya ciptakan keamanan pengendara saat malam di Lamteng. Kemudian 97,5% desa di Lampung diklaim terapkan Smart Village. Oke Mbak Cici, kita membahas yang 50 anggota DPRD Bandar Lampung resmi dilantik ya. Ini daftarnya. Ya, betul. Silakan Mbak Cici. Ya, ini memang hasil pemilihan kemarin ya. Februari kemarin itu adalah pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Dan sekarang mereka yang dipilih untuk legislatif itu dilantik ya pada Agustus, sementara untuk presiden nanti ya di bulan Oktober November ya. Nah, untuk Bandar Lampung ini ada 50 anggota dewan yang dilantik dan hampir separuh-separuh ya adalah wajah baru. Jadi 29 adalah wajah lama, sehingga ada 21 wajah baru. Lumayan untuk wajah baru atau pemula menduduki kursi di DPRD. Nah, dari mereka ini tentunya kita harapkan setelah pelantikan ya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan ya, diharapkan Kepala Pengadilan Negeri maksudnya, diharapkan mereka bisa maksimal mengemban amanah karena mereka punya tanggung jawab terhadap konstituennya, sehingga ketika dilantik bisa memenuhi apa harapan para konstituen. Itu yang kita harapkan dari pelantikan di Bandar Lampung. Tidak hanya di Bandar Lampung ya, di kabupaten kota lainnya juga pelantikannya terjadi hari ini ya. Ya.
Oke, baik Mbak Cici. Selanjutnya kita bahas Lampung Pos ID ya. Berita utama kita di Lampung Pos ID masih soal pembangunan dari desa ya Mbak. Iya. Ini PJ Gubernur Lampung memberikan arahan untuk pemerintah daerah fokus melakukan pemerataan pembangunan. Betul. Mengapa berita utama kita masih mengangkat soal ini Mbak? Iya, ini senada dengan tajuk kita ya, bahwa ternyata desa itu memang penting untuk dibangun karena itu tadi ada 3 faktor utama ya sebagai pendorong atau pondasi perekonomian di suatu wilayah, bahkan negara itu ada di desa ya. Dengan desanya lebih sejahtera, lebih baik, maka perekonomiannya juga suatu wilayah atau negara itu juga akan menjadi lebih kuat. Kemudian juga pengentasan kemiskinan, karena kebanyakan warga miskin itu ada di desa, dengan lebih cepat membangun desa akan lebih mengentaskan kemiskinan, dan tentu saja untuk memperkecil kesenjangan antara desa dan kota, sehingga masyarakat desa itu tidak berbondong-bondong loh ke kota untuk mencari penghidupan. Kalau semuanya sudah ada, fasilitas sudah ada di desa, mereka pasti tidak menjadi berminat untuk ke kota mencari sesuap rupiah misalnya kan. Di desa tuh lebih sejahtera juga pastinya. Lebih nyaman inilah, mungkin mereka. Benar. Nah ini makanya mengapa desa itu perlu pembangunan yang lebih merata. Dan program dari pemerintah Provinsi Lampung ya, itu dengan Smart Village-nya sudah menyentuh di 13 kabupaten kota, dan 97%, artinya tinggal 61 desa lagi yang belum tersentuh. Mudah-mudahan di tahun ini ya, atau minimal tahun 2025 itu seluruh desa di Lampung sudah menerapkan program Smart Village ini ya. Oke Mbak Cici, baik. Kita lanjut lagi Mbak Cici di trending Say Radio 100 FM. Itu ada band punk random rilis album ketiga Melawan Batas. Kemudian yang kedua ada basis Red Hot Chili Pepper, Puji Kepiawaian Paul Courtney. Kemudian ada Rihanna siapkan album ke-9. Ada juga Iwan Fals rilis ulang album Raya. Kemudian yang terakhir Audi Kirana nyanyikan ulang lagu Nike Ardila. Baik, trending Say Radio 100 FM, kita membahas band punk random rilis album ketiga Melawan Batas. Silakan Mbak Cici. Ya, ini sempat vakum yang band ini ya. Band ini sudah lama sebenarnya berdiri, kemudian meriliskan beberapa album ya. Kemudian tahun 2006 vakum. Kemudian 2002 baru kembali mereka membentuk album lagi. Biasanya isi dari album yang ditelurkan ini adalah lagu-lagu yang mengeritik, termasuk tentang album yang terbaru ini ada tentang membahas tentang Palestina, karena memang Palestina ini sedang menjadi sorotan dunia karena dia digempur dengan Israel dari berbagai upaya untuk menghancurkan Palestina. Ini menjadi sorotan dari band random tersebut ya. Mereka juga tidak ngoyo karena vakumnya itu karena punya kesibukan masing-masing. Ketika bersatu mereka lebih enjoy hanya untuk silaturahmi atau kebersamaan. Jadi tidak perlu punya misi untuk punya keinginan angan-angan yang lebih lain. Itulah supaya grup ini kembali rukun. Mereka menelurkan album ketiga ini. Oke, baik Mbak Cici. Terima kasih ya Mbak Cici sudah bergabung bersama saya hari ini. Sehat selalu Mbak Cici. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita di bedah tajuk Lampung Pos hari ini. Ya, betapa pentingnya pembangunan dari desa. Jadi bukan hanya memastikan pembangunan, namun juga memastikan bagaimana untuk perekonomian bisa berkelanjutan ya. Semoga ini menginspirasi banyak pihak untuk berperan aktif dalam pembangunan dari desa ya. Saya Denny Zulniadi beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.